Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 pada mata kuliah Pengembangan Praktikum Biologi di Sekolah yang diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD. Nah, kami dari kelompok 1 yaitu beranggotakan saya sendiri Ayuni Puspitasari, ada rekan saya Rahmi Afifah Putri, lalu ada Della Widya Febri, lalu ada Ardia Misita Putri, lalu ada Afrita Wahyuni dan Febri Yulia Susanti. Nah, kami akan melaksanakan praktikum tentang Pteridophyta dan Bryophyta atau tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Penasaran dengan praktikumnya? Check it out! Tumbuhan atau kingdom Plantae adalah golongan makhluk hidup eukariota multiseluler yang memiliki kemampuan untuk memberikan makan diri sendiri atau autotrof. Mereka memiliki kloroplas yang di dalamnya terdapat pigmen klorofil. Kebanyakan mengandung klorofil A dan B serta karotin. Selain itu, tumbuhan juga memiliki struktur tubuh yang sudah terdiferensiasi, membentuk jaringan dan organ tubuh. Kelompok makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae antara lain adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Dalam praktikum kali ini, kami hanya akan membahas tumbuhan lumut dan tumbuhan paku saja. Tujuan praktikum yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan reproduksi lumut dan Selanjutnya kita akan membahas mengenai Bryophyta dan Pteridophyta. Yang pertama, kita akan membahas tentang paku atau Pteridophyta. Di sini, tumbuhan paku pernah merajai vegetasi zaman Paleozoikum, periode karbon yang disebut juga dengan zaman paku. Tumbuhan paku yang mendominan saat itu berbentuk pohon atau paku tiang, misalnya Asophylla glauca. Selanjutnya, tumbuhan paku dapat ditemukan di berbagai habitat. Ada yang tumbuh di daerah yang tanahnya netral, tanahnya berkapur, tanah asam, dan juga ada yang hidup di air. Biasanya tumbuhan ini menyukai tempat yang lembab dan teduh. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu memiliki akar, batang dan daun sejati, memiliki pembuluh angkut dengan ikatan pembuluh, memiliki klorofil, selanjutnya berkembang biak dengan spora dan pergilirannya keturunannya antara fase gametofit dan vegetatif. Nah, selanjutnya yaitu lumut. Lumut disebut juga dengan Bryophyta. Lumut merupakan tumbuhan darat pertama dengan susunan tubuh yang masih sederhana. Secara khusus, lumut dikenal sebagai tumbuhan tidak berpembuluh. Mereka ini tidak memiliki organ tubuh yang sebenarnya. Pada tumbuhan tersebut hanya memiliki organ yang menyerupai akar, batang, dan daun. Misalnya rhizoid. Rhizoid merupakan organ pengganti akar pada lumut. Organ tersebut memungkinkan lumut memungkinkan dapat menempel pada substrat dan menyerap air atau mineral di dalam tanah. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum Pteridophyta dan Bryophyta. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu loop. Yang kedua, alat tulis. Yang berikutnya, bahan yang digunakan adalah pertama, lumut hati, lumut daun, lumut tanduk, paku suplir, dan paku ekor kuda. Langkah kerjanya yang pertama, koleksilah jenis-jenis paku, yaitu paku ekor kuda, paku sejati, dan jenis lumut seperti lumut tanduk, lumut hati, lumut daun. Yang kedua, bawalah sampel lumut dan paku tersebut ke dalam laboratorium biologi untuk diamati. Yang ketiga yaitu mengamati morfologi jenis tumbuhan paku dengan menggunakan lup, seperti mengamati bagian akar, batang, dan daun serta alat reproduksinya. Yang selanjutnya
mengamati morfologi jenis tumbuhan lumut dengan menggunakan lup. Organ yang diamati seperti akar, batang, dan daun serta alat reproduksinya. Lumut hati, di mana klasifikasi lumut hati yaitu termasuk kingdom Plantae, divisi Mercanthiophyta, kelas Mercanthiopsida, ordo dari Mercanthiales, famili Mercanthiaceae, genus Mercanthia, sedangkan spesiesnya Mercanthia polymorpha. Ciri-ciri dari lumut hati yaitu memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti sebuah hati dan memiliki banyak lekukan. Tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan daun. Lumut hati memiliki cara untuk bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanan sendiri atau autotrof. Umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan tanah dan juga daun-daun pepohonan. Pada spora jantan terdapat bagian antheridium, sedangkan pada betina itu terdapat archegonium. Reproduksi lumut hati itu terjadi melalui metagenesis dan aseksual. Pada metagenesis itu terjadi pembuahan, kemudian dihasilkan spora. Nah, selanjutnya pada perkembangbiakan aseksual dengan pembentukan gamma, kap atau tunas, dan fragmentasi, di mana fragmentasi adalah munculnya individu baru dari patogen tubuh induknya. Lumut daun, di mana klasifikasi lumut daun termasuk kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas dari Bryopsida, ordo dari Bryosales, famili Bryopsida, genus dari Bryopsida, spesies dari Bryopsida sp. Nah, adapun ciri-ciri umum dari Bryopsida atau lumut hati, akarnya belum berwujud akar, yakni masih berwujud rizoid. Fase dominannya fase gametofit. Spora terdiri atas dua lapisan, endospora dan exospora. Habitatnya di tempat yang lembab. Sporofitnya itu terdiri dari bagian apofisis, seta, culumella, dan vaginula calytra. Sporofit secara umum cenderung kecil, umumnya pendek, dan hidupnya gametofit. Reproduksi generatif dengan archegonium, vegetatif dengan spora. Spora yakni bisa menghasilkan antheridium dan ovum dan hasil spermatozoid. Yang ketiga yaitu lumut tanduk dengan klasifikasi kingdom Plantae, divisi Anthesceroptopsida, kelas Anthesceroptopsida, ordo Anthesceropteales, famili Anthesceroptopsae, genus Anthesceroptopsida, dan spesies Anthesceroptopsida sp. Ciri-ciri dari lumut tanduk ini, yang pertama, gametofit berupa talus sederhana berbentuk cakram dengan tepi bertoreh, dorsiventral, tidak ada rusuk tengah, dan tidak ada percabangan menggarpu. Yang kedua, struktur anatomi talus gametofit. Lumut tanduk homogen, tiap sel mengandung satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Pada sisi ventral dari talus terdapat stoma dengan dua sel penutup yang berbentuk ginjal. Yang keempat, lumut tanduk ada yang homotolik dan ada pula yang heterotalik. Yang kelima, sporangium terdiri atas kaki dan kapsul atau tidak memiliki seta. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu kapsul di sporofitnya ini tumbuh memanjang karena adanya aktivitas daerah meristematik pada dasar kapsul. Dan jika telah masak, sporofit dapat pecah seperti buah polongan dan spora yang berkecambah tidak membentuk protonema. Selanjutnya kita masuk kepada tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama yaitu paku suplir dengan klasifikasi
Kingdom Plantae, divisi Pterodopita, kelas Pterodopsida, ordo Pterodiales, famili Pteridaceae, dan genus Adiantum L. Adapun ciri-ciri dari paku suplir ini yaitu, yang pertama, tumbuhan berumpun atau rapat karena anakan cepat tumbuh. Yang kedua, batangnya tidak nampak, sering membentuk rimpang di dalam tanah. Yang ketiga, panjang antara 30 sampai 65 cm. Selanjutnya, tangkainya berwarna hitam, mengkilat, dan licin ketika diraba. Memiliki ental yang bercabang, anak daun gugur dalam waktu yang sama, bagian ujung daun melekuk-lekuk. Selanjutnya, klasifikasi pada paku ekor kuda dengan kerajaan Plantae, divisi Pterophyta, kelas Equistopsida, ordo Equistales, famili Equistaceae, dan genus Equisetum. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda ini, yang pertama, batang paku ekor kuda berongga. Yang kedua, umumnya memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku batangnya. Lalu, daunnya kecil, berbentuk sisik-sisik tumbuh pada batang secara berkarang. Selanjutnya, sporofitnya tersusun dalam strobilus atau kerucut pada ujung batang atau cabang. Selanjutnya, sporofitnya berbentuk perisai dan sejumlah sporonium pada sisi bawahnya. Reproduksi tumbuhan paku dapat secara seksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin gametum. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, maka dapat kita ambil kesimpulan di antaranya. Tumbuhan lumut atau Bryophyta termasuk kepada tumbuhan talus. Berdasarkan letak gametogonium, tumbuhan lumut ada yang berupa homotalus atau berumah 1 dan heterotalus berumah 2. Tumbuhan lumut dapat dikelompokkan atas lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun atau disebut juga sebagai lumut sejati. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang berpembuluh. Pada bagian organ tubuhnya sudah ditemukan jaringan angkut berupa xilem dan floem. Tumbuhan paku sudah mengalami diferensiasi. Artinya, tumbuhan tersebut sudah dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Paku dapat berupa homospora, heterospora, dan peralihan homospora dan heterospora. Tumbuhan paku dan lumut sama-sama mengalami metagenesis, yaitu peralihan keturunan.